Jumpa lagi Jangan Ribut TV. Ya, ini adalah laptop terbaru dari Acer yang diklaim sebagai laptop 16 inci paling ringan di dunia. Bobotnya ini lebih ringan dibandingkan laptop-laptop yang 13 inci, yang 14 inci yang dinyatakan thin and light. Ya, yang biasanya sekitar 1,3 kilo, 1,2 kilo. Ini cuma 1,1 kilogram. Prosesornya sudah pakai AMD Ryzen 6000 U series. GPU-nya sudah basis RDNA 2 seperti yang ada di Radeon RX 6000 series. RAM-nya DDR5 dual channel, layarnya langsung 4K OLED. Ya, ini adalah Acer Swift Edge yang baru diluncurkan di awal Oktober 2022. Ya, pertama kali kami lihat dan pegang ini cukup mengejutkan ya. Laptop 16 inci dari Acer ini bobotnya cuma 1,1 kg. Dulu 1,1 kg itu layarnya itu biasanya 13-14 inci. Itu pun udah dihitung ringan banget kalau 1,1 kg. Dan yang satu ini bisa dapat di 16 inci. Oke, mari kita lihat dulu spesifikasi utamanya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 5 6600U. Codename-nya adalah Rembrandt, udah yang baru nih ya. Arsitekturnya adalah Zen 3 Plus. Fabrikasinya bukan 7, ini 6 nanometer. Configurable TDP-nya 15-28 watt. Dia sudah punya 6 core, 12 thread, dan total L3 cache-nya ada di 16 MB. Integrated graphics-nya pakai AMD Radeon 660M. GPU arsitekturnya RDNA 2 ya. 6 compute unit dengan 384 stream prosesor. Untuk RAM-nya dia pakai 16 GB LPDDR5 dual channel onboard, nggak bisa di-upgrade. Tentunya sebagian kecil dari kapasitas RAM ini akan dipakai untuk integrated graphics untuk VRAM-nya. Berdasarkan Task Manager, kapasitas RAM yang bisa dipakai oleh sistem tersisa di 15,2 GB. Masih gede kok. Untuk storage-nya 512 GB SSD NVMe dengan jalur PCIe Gen 4 by 4. Menariknya masih disediakan slot M.2 kedua. Jadi kita bisa nambah kapasitas storage tanpa gangguin SSD utamanya. Tapi sayangnya posisi slot M.2 kedua ini ada di bawah kabel fleksibel. Jadi kalau mau dipasangin SSD baru, kabel fleksibel tersebut harus dilepas terlebih dahulu. Ini mending diserahkan ke yang profesional daripada nanti tiba-tiba ada fungsi yang tidak bekerja di laptop ini ya. Nah, untuk wireless connectivity menggunakan modul MediaTek yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya 54 Wh. Operating sistemnya Windows 11. Untuk form factornya tentunya clamshell klasik ya. Materialnya adalah magnesium aluminium. Ya, kalau mau ringan pakai magnesium biasanya ya. Warnanya flex white. Warna ini tampak seperti biru muda yang cerah banget ya di mata kami. Kemudian untuk desain, bentuk, dan lekukan bodi laptop ini memberikan kesan penampilan yang stylish dan premium tapi sederhana ya. Terlebih dengan desain punggung layar yang nyaris polos. Ini membuat laptop ini tampil tidak mencolok walaupun digunakan di tempat umum sekalipun. Untuk dimensinya panjang 35,5 cm, lebar 24,1 cm dengan ketebalan sisi paling tipisnya di 1,29 cm dan sisi paling tebalnya hanya 1,39 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,18 kg. Ini sangat ringan ya. Untuk chargernya 194 gram. Ini adalah charger Type-C 65 watt dengan bentuk yang mirip dengan charger smartphone. Jadi praktis nih kalau mau dibawa-bawa. Walaupun demikian, kabelnya emang nggak bisa dicopot-copot ya. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,38 kg. Ini seperti bawa laptop tipis tapi tanpa charger. Ringan banget ya. Untuk display ini adalah 16 inci, resolusinya 3840 x 2400 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz dengan response time di 0,2 millisecond karena dia menggunakan panel OLED. Menurut Acer, tingkat kecerahan maksimalnya ada di 500 nit dengan color gamut 100% di CIP3. Nah, hasil pengukuran kami, tingkat kecerahan maksimum ternyata di 392 nit saat berada dalam ruangan tanpa menghidupkan fitur HDR. Sementara tingkat gamut coverage-nya ada di 98,8% di CIP3 dengan gamut volume di 123,3% di CIP3. Jadi kalau mau untuk content creation ataupun nonton film, layar ini oke banget. Layar ini juga telah memenuhi sertifikasi Display HDR True Black 5
500, jadi mampu menampilkan konten HDR secara optimal. Nah, dan dia juga sudah memenuhi sertifikasi TUV Rhineland yang menjamin akurasi warna tetap tinggi tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan untuk mata akibat terlalu banyak cahaya biru. Layar laptop ini menggunakan permukaan yang glossy. Ya, memang cocok sih kalau ketemu dengan panel OLED ya. Jadinya bener-bener brightness-nya mantap gitu ya, warnanya keluar semua. Walaupun memang jadi ada pantulan-pantulan bayangan jadinya ya. Untuk bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya. Desain seperti ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 92%. Ini tinggi, 90% ke atas itu tinggi ya. Layar ini juga didesain untuk mengangkat sisi keyboard saat dibuka, sehingga menambah kenyamanan saat ngetik dan membuat sirkulasi udara masuk dari sisi kanan kiri itu jadi lebih lancar. Nah, untuk kameranya dia dilengkapi dengan kamera 1080p 30fps dengan teknologi Acer Temporal Noise Reduction. Sementara untuk mikrofonnya ada 2 buah di sisi kanan dan kiri kamera, juga menggunakan teknologi Acer yaitu Purified Voice with AI Noise Reduction. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Video ini direkam dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Acer Swift Edge. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, kita lanjut ke audio. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Agak aneh ya, karena di kanan kiri keyboard sebetulnya masih ada ruang. Coba taruh di situ, harusnya lebih mantap lagi nih ya. Nah, disediakan software DTS Audio Processing untuk mengubah profil suara dan equalizer. Suara yang dihasilkan memang bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar ya dari sebuah laptop tipis, tapi udah cukup jernih dan detailnya cukup terasa. Nah, itu sebabnya kami bilang tadi kan, mendingan speakernya taruh di kanan kiri keyboard aja. Jadi suaranya harusnya lebih lantang karena langsung ke arah penggunanya. Untuk konektor kita lihat di sisi kiri ada 2 USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps yang udah support power delivery dan display out dengan protokol DisplayPort. Lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 5Gbps dan ada 1 HDMI 2.1. Sisi kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 1 USB 3.2 Gen 1 5Gbps dan ada 1 Kensington lock slot di situ. Kita beralih ke keyboardnya. Walaupun ini laptop 16 inci, keyboardnya tidak dilengkapi dengan tombol numpad. Sebetulnya kami nggak ada masalah ya, karena ini membuat posisi keyboard lebih ke tengah, jadi area palm rest lebih luas. Untuk desain dan tata letak tombolnya tidak banyak berbeda dibandingkan dengan seri Swift lainnya dengan tombol yang bentuknya chiclet. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menekan tombol F11. Nah, untuk touchpad posisinya center to body, sejajar dengan tombol spacebar dan alt kanan. Jadi aktivitas ngetik masih lumayan nyaman sih ya. Untungnya keyboardnya center banget ini ya. Jadi telapak tangan nggak mudah-mudah masuk ke daerah touchpad juga. Bicara soal touchpad, tentunya ini adalah Precision Touchpad. Laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Kita beralih ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan kipas. Akan tapi sayangnya desain lubang pembuangan udara panas di laptop ini lagi-lagi mengarah ke permukaan layar. Dan ini adalah panel OLED. Semoga nggak terlalu panas ya. Nah, kita langsung aja masuk ke pengujian performa sekarang. Ada 3 pilihan profil performa di laptop ini, yaitu Silent Mode, Normal Mode, dan Performance Mode. Profil performa bisa diubah dengan menekan tombol Function plus huruf F atau melalui software Acer Quick Access. Oke, kita coba dulu dengan Cinebench R15 looping 20 kali. Di mode normal, skor tertinggi yang dicapai adalah 1368 poin dan kita bisa dapat 1376 poin saat mode performance digunakan. Ternyata nggak jauh beda ya. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1300 sampai 1320 poin di mode normal dan 1310 sampai 1330 poin di mode performance. Lagi-lagi ini nggak jauh beda. Kenapa nggak jadi satu mode aja nih? Kayaknya pasang mode normal aja udah cukup nih ya, biar lebih
lebih adem aja. Nah, untuk suhu kerjanya pas kita jalankan Cinebench ini, pada mode performance suhu prosesor bisa dijaga di kisaran 80-90 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke Cinebench kalau kita pakai baterainya saja. Saat pakai baterai, skor yang disustain itu bisa di kisaran 1320-1340 poin saat menggunakan mode performance dengan Windows Power Mode berada di best performance. Performanya ternyata mirip saat pakai charger ya, kayak nggak ada bedanya gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian dengan software yang sesungguhnya. Kita pakai Adobe Premiere Pro CC 2022. 4K 60 videonya, panjangnya 2 menit 7 detik, kita akan render. Kalau kita pakai Mercury Playback Engine dengan software only itu 13 menit 48 detik. Sementara kalau kita pakai GPU Acceleration OpenCL bisa 6 menit 34 detik. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps, software only 2 menit 54 detik, dan kalau kita pakai OpenCL 1 menit 51 detik. Di sini terlihat ya bahwa memang kalau buat video editing enaknya di 1080p, mau pakai 60 fps pun masih cukup kencang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita melakukan 4K video export dengan OpenCL, di mode performance suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 78 derajat Celcius, jadi aman. Sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve yang gratis ya, software video editing profesional tapi gratis. Video 4K 60 yang 2 menit 7 detik dirender dalam waktu 13 menit 54 detik. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps, 2 menit 7 detik dirender dalam waktu 4 menit. Nah, untuk suhu kerjanya saat menggunakan mode performance, kita lihat di separuh awal pengujian prosesor itu perlahan naik hingga mencapai suhu 83 derajat Celcius. Kemudian setelah itu mulai turun suhunya mencapai 72 derajat Celcius di penghujung pengujian. Oke, sekarang kita harus ngetes integrated graphics-nya karena ini juga baru ya. Terima Firestrike dulu. Di sini kita lihat bahwa skornya adalah 4595. Kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5800U yang pakai LPDDR4X 4266, itu skornya ada di 4246. Bayangkan, yang ini dites di Ryzen 5, kita bandingkan dengan Ryzen 7 dan masih unggul. Oke, sekarang mari kita tes gamingnya gimana. Dota 2 1920x1200, fastest render scale di 100%, masih bisa dapat 50-110 fps. Lalu CSGO 1920x1200 low dapat 90-150 fps. Valorant 1920x1200 low kita dapat 120-170 fps. Genshin Impact 1920x1200 lowest render scale di 1 kali ya, rata-rata di 60 fps. Kadang-kadang bisa drop ke bawah 50 fps tapi rata-rata tetap ada di kisaran 60 fps ya. Lanjut ke Forza Horizon 5 1600x1000 very low, kita masih bisa dapat 40-60 fps. GTA 5 1920x1200 normal, tessellationnya di off, kita masih bisa dapat 60-80 fps. Lumayan juga. Nah, di game yang terakhir ini suhu kerjanya selama 30 menit kita mainkan di mode performance, suhu prosesor dan integrated graphics sempat berada di atas 70 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya dia turun dan bertahan di kisaran 67-69 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi selama 30 menit kita main GTA 5, area keyboard paling panas ditemukan di sekitar tombol S dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Untungnya untuk area keyboard yang lainnya suhunya aman di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk area bodi, titik paling panas kami temukan di area sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Sedangkan untuk area layar yang terkena semburan udara panas, suhunya bisa mencapai 42 derajat Celcius. Untuk area palm rest tentunya aman, bahkan di bawah 35 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya di 6750 Mbps dan kecepatan tulisnya di 5084 Mbps. Nah, ini adalah kecepatan SSD yang pakai PCIe Gen 4 untuk ukuran 512GB. Memang ini wajar, skornya kayak begini, kenceng memang ya. Oke, kita lanjut ke baterai life-nya. Menggunakan mode normal dengan brightness 50%, volume 25%, setting layar di 4K, 1080p video playback itu kita bisa dapat 10 jam 10 menit. Tergolong irit untuk tipe layar yang besar seperti ini ya. Nah, kemudian untuk charging
30 menit pertama terisi 52%. Sementara itu untuk full dia butuh waktu 2 jam 31 menit. Ini agak sedikit lama karena biasanya harapan kita ada di 2 jam. Untuk harga, versi Ryzen 5 ini ada di 19.999.000. Ada varian lain yang pakai Ryzen 7 6800U, RAM-nya 16 GB juga, tapi SSD-nya 1 TB, itu 22.999.000. Bonus pembeliannya ada sleeve bag dan tentunya ada Microsoft Office Home and Student 2021 yang nempel terus di sini, nggak perlu bayar langganan lagi. Untuk garansinya 3 tahun dan ini mencakup 3 tahun service, 2 tahun spare part dan 1 tahun Acer Priority Care. Dengan Acer Priority Care, pengguna itu bisa mendapatkan perlindungan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Jadi 1 tahun pertama dapat perlindungan ini ditanggung 100% di tahun pertama ini ya, 100%. Pengguna juga bisa mendapatkan prioritas antrian saat mengunjungi Acer Service Center. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita melihat segi performance dari core prosesornya, harganya rasanya agak tinggi ya. Udah di kisaran hampir 20 juta untuk Ryzen 5. Tapi tentunya sebuah laptop tidak bisa dinilai hanya dari prosesornya aja. Kemudian arah pembuangan udara panas itu ke layar dan ini adalah panel OLED. Semoga tidak ada efeknya untuk jangka panjang. Lalu untuk waktu charging ini rasanya memang agak lama, tapi belum yang lama-lama amat. Kalau sampai 3 jam kita akan protes berat. Ini 2 jam 30 menit masih oke lah ya. Lalu ada slot M.2 kedua tapi posisinya menyulitkan pemasangannya. Bahkan cenderung butuh ya instalator yang profesional. Mendingan dibawa di service center aja. Untuk poin yang menarik, ya jelas layarnya ukuran besar 16 inci tapi terasa ringan dengan 1,1 kg. Kita harus melihatnya dari sisi ini. Kalian harus pegang baru akan merasa ringan sekali karena benda ini lebar tapi ringan gitu ya. Memang ada laptop 13 inci yang beratnya itu di bawah 1 kg, itu rasanya ringan. Tapi ini rasanya sama ringannya karena penampangnya lebih lebar ya. Secara relatif rasanya tuh ringan sekali ini. Lalu kemudian dia sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 6000U series yang lebih powerful untuk sisi GPU-nya. Jadi kuat untuk gaming tipis-tipis. Lalu RAM-nya langsung DDR5, SSD-nya udah PCIe Gen 4, kenceng, layarnya udah OLED 4K 100% DCI P3. Konektornya cukup lengkap, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.2 dan kameranya ini udah 1080p. Pengamanan biometrik udah ada, bonus Office juga udah ada dan ada garansi terhadap kelalaian pengguna juga. Nah, jika yang kalian cari adalah sebuah laptop dengan layar besar yang enteng dibawa kemana-mana dan layarnya harus yang keren, ini kan pakai OLED ya. Bodinya juga tipis. Nah, si Acer Swift Edge ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik yang ada di pasaran saat ini. Karena kami tahu nggak semua orang yang butuh layar 16 inci itu sebetulnya mau cari untuk gaming berat. Pasti banyak yang penting saya bisa gaming lah tipis-tipis, tapi maunya laptopnya ringan tapi butuh layar yang besar dan enak juga. Nah, bisa jadi laptop yang satu ini adalah pilihan kalian kalau memang itu yang dicari. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.